Allah Ta'ala di dalam setiap keadaan beliau. Sehingga bagaimana beliau sholat itu zikir, tapi sholat zikir. Sebelum sholat zikir, setelah sholat zikir. Sehingga Rasulullah SAW beliau yang dengan suara lantang, karena beliau berdiri di suara lantang sholat untuk mengajarkan kita, kasih tahu kepada kita apa yang diajarkan di sholat. Beliau sebagai tanda cintanya maka Nabi ajarkan dan kasih tahu fala tad'anna an taqra'a bi shalah Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu, bantulah aku di dalam bersyukur kepadamu, bantulah aku di dalam beribadat, bukan cuma sekadar ibadat, husni ibadatik, beribadat dengan baik, beribadat dengan benar. Maafnya Inna Allah kata al-ihsan fi kulli syai' wa 'ala kulli syai'. Allah Ta'ala mewajibkan, mengharuskan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Bahkan yang boleh hewan aja itu harus ihsan. Apa bentuk ihsannya? Misalnya ihsan dulu berlebih dan lihat atau berlebih dan syafaat atau berlebih dan lihat atau sebagai bentuk ihsan, berbuat baik bahkan di dalam penyembelihan, menyembah darah tapi disuruh berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di dalam sholatnya kita, bagus sholatnya kita, ahsan sholatnya kita, sehingga sholat kita itu mirip ikut dengan sholat Rasulullah. Tapi ngajarkan di dalam hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sebagaimana kalian melihat aku sholat, sholat adalah seperti itu. Bayangin sholat Rasulullah. Nabi kalau baca Fatihah, Fatihah seperti apa? Nabi kalau baca surah-surahnya seperti apa? Nabi kalau rukuknya seperti apa? Nabi kalau sujudnya seperti apa? Nabi kalau tasyahud seperti apa? Sampai kita sholat, karena kita di sini mengikuti tangan Nabi Muhammad. Kemudian juga waktu kita angkat tangan kita, pas lihat di dalam tamu itu, kebayang Nabi juga duduk gini. Sampai itu ujung jempol sejajar dengan telinga bagian bawah, ya, ujung jari telunjuk sejajar dengan telinga bagian atas, telapak tangan telunjuk jari-jari itu semuanya ada berkiblat, tidak terlalu dirapatkan, juga tidak terlalu didepankan, juga kawan ini ada menepuk sedikit. Kenapa? Nabi soalnya yang ini, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, istilah beliau dari hadis Nabi Muhammad yang menceritakan sholat Nabi itu seperti ini. Kebayang cara duduknya Nabi Muhammad, duduk Nabi dalam sholat. Ada dua duduk, jalsatul iftirash dan jalsatul tawarruk. Iftirash itu adalah seperti duduknya sholat, ya, dengan duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian kaki kanan itu telapak kakinya ditegakkan. Iftirash, duduknya di atas telapak kaki. Kemudian juga kalau tawarruk, duduknya itu dengan dia duduk dengan tempat duduknya, kemudian menegakkan telapak kaki kanan dan memasukkan telapak kaki kiri itu di bawah telapak kaki kanan. Seperti duduknya orang tasyahud. Ini duduknya Rasulullah. Kalian Nabi duduk seperti ini, Nabi sujudnya seperti ini, Nabi rukuknya seperti ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sholat kita. Kebayang sholatnya Nabi Muhammad yang dapat bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dari saya cara kalian beribadah, cara manasik kalian. Alhamdulillah. Ini hari kita sholat, ini sholat jamaah yang paling afdal adalah sholat Jumat. Sholat jamaah yang paling afdal sholat Jumat, sebab hukumnya fardu ain atas kaum laki-laki yang sudah banyak. Kemudian juga setelah sholat jamaah, setelah sholat Jumat, jamaah yang paling afdal adalah sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh di hari Jumat itu adalah afdal jamaah. Nabi kalau sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama beliau baca surat Al-Islam Sajdah, pakai sujud tilawah juga. Kemudian kalau full dia baca satu surat di rakaat pertama, rakaat
Sebab Nabi tidak tinggalin kunut subuh hatta sarah di dunia, sampai meninggal dunia, sampai wafat. Dan itu doa kunut yang tidak baca persis doa yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan saya ingat doa yang diajarkan Rasulullah untuk saya baca saat sholat saat kunut subuh itu, dan juga kunut saat witir. Kunut saat witir, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman a'tait, wa qina syarra ma qadait. Sampai dilanjutkan dengan mahmid dan pujian segala kemuliaan Allah dan itu ketika katakan kalau tadi bacaan kunutnya itu Muhammadin dan Adai, yang lain dia juga mengaminkan amin, amin, amin. Tapi begitu ketika katakan ini semua dianjurkan untuk membacanya. Bahkan bacanya itu dengan suara agak keras sedikit dan keras. Maklum, imam. Soalnya katakan boleh Muhammad, saya mulai itu mau boleh itu lagi harus mengadai. Tapi kalau setelah itu baru kita Imam lanjutkan Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu dalam mata Syafi'i yang diajarkan. Kemudian Nabi Muhammad juga ada yang sunnah diajarkan kalau kita sholat Jumat rakaat pertama dari sholat Jumat yang dibaca. Sholat Jumat yang dibaca, Masya Allah. Dan kemudian rakaat kedua biasanya itu Nabi Muhammad baca sholat Al-Ibrahim. Mungkin kalau zaman sekarang orang baca dua sholat itu ternyata kepanjangan. Karena itu sebenarnya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnahnya Nabi. Nabi baca rakaat pertama kalau sholat Jumat, Al-Jum'ah. Rakaat kedua sholat Al-Ibrahim. Wahakata. Belajar dengan takwili kallatil imam wasara fihi al-ikhtisar multazam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Satu orang dia datang ke Rasulullah, saya dicemoh oleh orang kampung saya. Kenapa? Gara-gara itu saya dituduh munafik. Saya di sholat maghrib sama mereka, terus imamnya kepanjangan, saya nggak kuat. Akhirnya, ya udah saya niat mufaraqah. Ya, imam lanjut, ya saya lanjutin dulu. Saya niat mufaraqah. Saya salah, terus saya jalan. Sehingga imamnya sholat sendiri. Memang imamnya baca sholat apa? Dia baca sholat maghrib, baca sholat Al-Baqarah full. Nabi dengan begitu dibantu, saya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu ingin menimbulkan fitnah? Khusus atau Mu'adz? Orang mau sholat aja udah bagus banget. Subhanallah. Sampai diajar oleh Nabi Muhammad, apabila kalian sholat bersama jamaah, kalian khafif, kalian khafif, berdiri, bersotir, bermarin, syekh, berhajat. Sebab jamaah itu ada yang sepuh, ada yang kanak-kanak, ada juga ibu-ibu yang menyusui yang ibu sama bayinya. Kemudian juga ada orang yang sakit, ada juga orang yang punya hajat. Apalagi orang yang tugas imam di masjid atau musola dengan repot. Jangan sampai gara-gara dia orang ketinggalan pesawat, ataupun juga di jalanan pom bensin, ataupun juga di terminal bis atau di terminal kereta api. Gitu. Dia ringkaskan untuk mereka. Sebab buahnya itu muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian dinantikan diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyusahkan orang. Tapi Yusuf kata Nabi Muhammad, agama ini mudah. Wala yusha ahadati tidak ghalabah. Kemudian Rasul bilang yassiru la tu'assiru basyiru wa la tu'assiru. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi ngajarin ke jamaah, kalau kamu sholat bersama orang banyak jamaah paling khafif. Tapi kalau kamu sholat sendiri, tahajud panjangin ya. Nanti kalau tahajud, mau tahajudnya itu rakaat pertama pada sholat Al-Baqarah. Ada orang mau ngikutin sholat Nabi, ambil rakaat makmum kepada Nabi. Kami baca sholat Al-Baqarah itu paling baca 100 ayat. Lalu lanjut sampai khatam Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah masuk ruku, lalu lanjut baca sholat Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah lanjut baca sholat An-Nisa. Selesai An-Nisa lanjut baca surat Al-Maidah. Bisa nanti baru rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat itu dipanjangin silakan. Terus Nabi ngajarkan baca sampai isma, halataka atau hal yang semacam itu, surat-surat yang semacam itu. Tapi juga kadang zaman sekarang surat-surat yang begini oleh Nabi jangan bilang pendek.
kedua surat apa namanya? Ghaf, surat Ghaf. Salat Id yang pertama, salat Id pertama sunnahnya surat Ghaf dia baca full. Kemudian juga rakaat kedua dia baca surat Al-Baqarah. Kalau itu mau digambar jangan kepanjangan, ya biarin aja. Sunnah Nabi tidak mempedulikan daripada persepsi masyarakat yang bilang itu kepanjangan. Tapi tidak terlalu panjang. Tapi cuma satu lembar atau satu lembar setengah. Itu punya waktu buat baca buka handphone selama-lamanya. Apa karena kesemutan tak basah. Tapi bila disuruh berdiri buat sholat, udah komplain yang demikian banyak. Nabi Muhammad sholat kalau malam berkatinya berkah. Ayo, mari kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat kita, sholatnya keluarga kita, sholatnya anak-anak kita. Alhamdulillah, kita bisa senang bisa sholat di masjid ini. Akan bisa khutbah di masjid ini. Masya Allah di masjid. Yang kita sudah laksanakan lama sekali berapa lama di masjid ini? Lebih dari 100 tahun. Masjid ini, Masya Allah. Berapa banyak wali yang sholat di setiap qiyamnya. Berapa banyak orang-orang sholat yang pernah sholat di masjid ini. Berapa banyak ahli sujud yang merupakan anak-anak dari masjid ini. Berapa banyak para wali-wali yang tahajud yang bangun malam di masjid ini. Masya Allah. Semua masjid sama, semua masjid sama. Tetapi orang yang sholat masjid tidak sama. Beda-beda. Masjid yang dididik bukan para wali-wali, awliya, wasolihin, beda. Karena itu awalnya itu juga ketika mereka masuk tanpa nyatai. Ada sebagian sih mereka masuk bersakohan itu angkat, masjid angkat. Karena orang bermotor, apa yang orang memang ceri sesat, angkat lupa gitu. Tapi ini sudah tenang, tumanina, bersakinah, rahmat, subhanallah, rendah Allah Taala melakukan masjid ini. Ada masjid dan Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah melakukan segala kegiatan yang ada di masjid ini. Dari ta'limnya, Qurannya, pengajiannya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ahli masjid. Ya ahli masjid, amin ya rabbal alamin. Allahumma uktubna wal hadirin fi hadaika ya ilahi. Ya rabbal alamin wal ghaizin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi sayyidil mursalin wa khatamil nabiyyin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وتسليم بسننه وتخليه بأخلاقه وتأديبه بآدابه وحبه لأصحابه وذرياته